Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor konduksi unsteady state dengan menggunakan analisa numerik. Melanjutkan tentang pembahasan terjadinya perpindahan kalor secara konduksi unsteady state. Yang kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas penyelesaian dari konduksi unsteady state dengan nomogram Gurney-Lurie, maka kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor secara konduksi unsteady state dengan analisa numerik, termasuk nanti dengan analisa numerik Schmidt. Untuk itu, andaikan ada sebuah sistem benda yang memiliki ukuran, setiap elemennya nanti berukuran delta X, sehingga setengah elemennya nanti akan punya ukuran delta X per 2, yang bagian permukaannya terpapar ke lingkungan dengan temperatur TA. Di mana nanti temperatur ini tentunya akan mempengaruhi permukaan. Jadi kalau TA ini misalnya temperaturnya lebih tinggi dari temperaturnya permukaan, tentunya akan terjadi konveksi kalor dari lingkungan ke permukaan. Untuk kemudian di dalam benda ini dari permukaan akan dikonduksikan kalor menuju ke bagian yang lebih dalam. Sebaliknya kalau TA lebih rendah daripada temperatur benda, maka dari permukaan akan dikonveksikan kalor menuju ke lingkungan, dan kemudian akan terjadi konduksi di dalam benda dari bagian yang paling dalam menuju ke permukaan. Dengan menganggap bahwa temperatur lingkungannya selalu tetap sebesar TA, maka nanti pada saat permukaannya kontak dengan terpapar dengan lingkungan, maka permukaannya akan memiliki temperatur T1. Yang T1 ini tentunya akan menyesuaikan dengan TA. Kalau TA-nya rendah, T1 akan menuju rendah kalau semula benda ini bertemperatur tinggi. Tapi T1, kalau TA-nya tinggi, berarti T1 ini akan menuju temperatur yang lebih tinggi. Karena itu profil temperatur dari permukaan sampai ke dalam dengan asumsi misalnya TA-nya lebih tinggi, sehingga T1 lebih tinggi, makin ke dalam nanti makin rendah. Di mana pada batas elemen antara elemen 1 dan elemen 2 akan punya temperatur T2, kemudian pada elemen-elemen yang lebih banyak lagi, tentunya tidak hanya 2, mungkin bisa 3, 4, 5. Kemudian kalau dinyatakan N-1 pada suatu bidang batas antar elemennya adalah N-1, temperaturnya akan sama dengan T-N-1. Dan pada elemen yang ke N, temperaturnya adalah Tn. Kemudian pada bidang batas antara elemen N ya, ke N dengan N plus 1, maka akan terjadi temperatur sebesar Tn plus 1. Kemudian sampai kemudian pada seluruh elemen, dan pada bidang batas sebelum bidang batas yang terakhir ya, dinyatakan dengan F-1, di mana nanti untuk yang terakhir elemen yang
berkontak ya, yang dikontakkan dengan isolator insulation pada elemen ke F, bidang batas ke F, maka akan punya temperatur TF. Karena itu satu bidang batas sebelum F temperaturnya adalah F-1. Dimana mulai dari elemen 1 sampai ke elemen F ini nanti tentunya bisa banyak, bisa sangat banyak, misalnya tergantung nanti ukuran dari setiap elemennya, nanti apakah ukurannya lebar delta X-nya nanti besar atau delta X-nya kecil. Semakin kecil delta X, maka akan semakin banyak elemen pembagi dari benda. Ini contoh, anggaplah ada suatu sistem seperti ini. Oleh karena itu kalau ada kalor masuk, karena tadi dianggap bahwa TA lebih tinggi daripada temperatur benda mula-mula, maka dari lingkungan akan dikonveksikan kalor masuk ke permukaan. Yang kemudian kalor itu akan keluar dari permukaan. Anggaplah permukaan itu ya, elemen permukaannya di mana kalor masuk dan keluarnya setebal delta X per 2, separuh dari lebarnya elemen. Sehingga kita bisa mengasumsikan satu keadaan di mana kalor masuk dan kalor keluarnya pada separuh dari ukuran elemennya. Maka kalor yang masuk dari permukaan menuju ke elemen bagian dalam akan diteruskan masuk ke elemen-elemen yang lain. Nah, dari gambar tadi bisa dilihat bahwa mulai dari permukaan sampai dengan elemen ke F terjadi distribusi temperatur yang berbeda, yang setiap saat nanti ya, T1 sampai TF itu akan berubah-ubah ya, karena terjadinya konduksi unsteady state di dalam benda. Temperatur yang berbeda antar elemen menimbulkan keseimbangan kalor pada setiap titik di dalam slab, pada setiap bagian di dalam slab. Jadi kalau kita tadi menganggap bahwa kalor masuk pada separuh luas, separuh lebarnya elemen, berarti pada separuh lebarnya elemen tadi akan terjadi keseimbangan kalor, yang kalor masuk akan sama dengan kalor keluar ditambah dengan laju akumulasi kalor. Jadi laju kalor masuk akan sama dengan laju kalor keluar ditambah dengan laju akumulasi kalor. Dalam hal ini berarti dianggap bahwa tidak terjadi pembangkitan kalor. Karena biasanya pada sebuah benda itu memang pada umumnya tidak ada pembangkitan kalor. Kecuali pada suatu proses reaksi kimia dimungkinkan terjadinya pembangkitan kalor. Tapi kalau hanya ada pada sebuah benda saja, maka yang terjadi hanya adanya kalor masuk, kalor keluar, dan akumulasi kalor. Atau dengan bentuk lain bisa dirumuskan bahwa laju kalor masuk dikurangi laju kalor keluar akan sama dengan laju akumulasinya. Jadi berapa kalor yang diakumulasi dalam suatu elemen pada suatu titik, itu dapat diperoleh dari selisih antara kalor masuk dan kalor keluarnya. Nah, dari kesetimbangan kalor ini, maka kita bisa buat persamaannya, di mana laju kalor masuk secara konduksi sesuai dengan hukum Fourier adalah Ka delta X yang dikali dengan delta T, yaitu T elemen ke N-1 dikurangi T elemen yang ke N. Beda temperatur antara dua bidang batas. Nah, mestinya kalau sesuai dengan persamaan Fourier adalah min Ka delta X, yang kalau menggunakan min Ka delta X berarti delta T-nya adalah
selisih temperatur yang dituju dengan temperatur asal. Tapi karena min-nya kita kalikan, maka delta T-nya menjadi selisih antara bidang batas, ya, temperatur bidang batas sebelum, ya, dengan temperatur pada bidang batas setelahnya. Yang sebelumnya adalah Tn-1 dan bidang batas setelahnya adalah Tn. Ini pada saat T, ya, pada saat T. Maka demikian pula nanti yang keluar, ya, yang keluar, ya, adalah Ka delta T Tn min Tn min 1. Jadi minnya di sini min karena dari persamaan kesetimbangan, bukan min dari persamaan Fourier. Nah, yang akan sama dengan laju akumulasi kalornya adalah mc delta T. Nah, dalam hal ini adalah delta T antara sebelum terjadinya aliran kalor masuk dan aliran kalor keluar. Oleh karena itu delta T-nya ini adalah delta T akhir setelah terjadi akumulasi dan delta T awal sebelum terjadinya akumulasi. mc delta T, karena laju maka dibagi dengan delta T. Nah, kalau kita sederhanakan dengan memfaktorkan Ka per delta X, atau dengan menjabarkan bahwa massa itu adalah densitas dikali volume, di mana volumenya adalah luas permukaan dikali dengan ketebalan A dikali delta X, di mana A ini adalah luas permukaan benda di mana kalor itu masuk. Maka dalam bentuk yang lebih simpel, bahwa Tn temperatur pada bidang batas N pada saat T plus delta T, ya, pada saat sudah terjadi peristiwa terjadinya kalor masuk dan kalor keluar. Jadi ini kenaikan temperatur atau temperatur akhir dari bidang batas N, bidang batas pada N punya temperatur setelah T plus delta T akan sama dengan 1/m kali Tn plus 1 T ditambah M min 2 kali TNT ditambah Tn min 1 T. Dalam hal ini M-nya itu diperoleh dari delta X kuadrat dibagi alfa dikali delta T. Dengan nilai M-nya nanti minimal 2 atau lebih. Nah, demikian persamaan yang diperoleh dari terjadinya aliran kalor secara konduksi dari satu elemen menuju ke elemen yang lain, yang dimana karena adanya aliran kalor masuk dan aliran kalor keluar pada suatu elemen, maka terjadi akumulasi kalor yang ditandai dengan adanya perbedaan temperatur awal pada saat T dengan temperatur akhir pada saat T plus delta T, yaitu temperatur setelah delta T, ya. Delta T menyatakan selang waktu tertentunya. Dari persamaan perpindahan kalor konduksi unsteady state pada slab tadi, maka untuk metode numerik Smith dimasukkanlah M sama dengan 2. Jadi metode numerik Smith memasukkan atau syaratnya M sama dengan 2, atau kalau M sama dengan 2 itu adalah metode numerik Smith. Yang dengan M sama dengan 2 maka akan diperoleh persamaan temperatur pada suatu elemen
bidang batas N setelah delta T akan sama dengan setengah dari temperatur Tn plus 1 pada saat T ditambah karena M-2, M-nya 2, maka 2 min 2 nantinya akan sama dengan 0 dikali Tn pada saat T ditambah Tn min 1 pada saat T. Oleh karena itu setelah delta T titik N akan memiliki temperatur Tn pada saat T plus delta T yang akan sama dengan Tn plus 1 T ditambah dengan Tn min 1 T per 2. Jadi Tn plus 1 T pada saat T ini adalah suhu awal bidang batas setelah N. Ya, di sebelah kalau kalornya mengalir dari kiri ke kanan berarti ada di sebelah kanannya. Dan Tn-1 T adalah suhu awal bidang batas sebelum N, di mana jarak antara N ke N plus 1 dengan N ke N-1 haruslah sama jauhnya. Maka inilah persamaan yang digunakan dalam metode Namrik-Smith. Nah, untuk menentukan temperatur pada setiap saat, terutama mungkin di tengah-tengah, maka kita harus membagi elemen-elemen atau benda itu menjadi elemen-elemen penyusunnya, di mana elemen-elemen itu harus bisa membagi benda itu menjadi tepat di tengah-tengah, pada bidang batasnya tepat ada di tengah-tengah. Yang untuk menentukan waktu delta T-nya, berapa lama misalnya sudah terjadi konduksi, waktu perubahannya dari suhu awal menjadi suhu tertentu, maka kita bisa mencari dari persamaan M. Yang tadi M itu adalah delta E kuadrat per delta T per alfa, di mana alfa tadi adalah difusitas termalnya. Dengan catatan, kalau menggunakan analisa Namrik-Smith berarti nilai M-nya harus sama dengan 2. Ya, alfanya adalah koefisien difusitas termal, delta X adalah lebar pembagian setiap elemen. Ya, kalau elemen-elemen benda itu kita bagi menjadi elemen-elemen yang lebih pendek, tentunya jumlah elemennya akan menjadi lebih panjang, dan itu akan menghasilkan hasil yang lebih teliti dibandingkan kalau kita membagi menjadi elemen-elemen yang lebih sedikit. Jadi misalnya ada benda dengan lebar 1 meter, maka akan menjadi lebih teliti distribusi temperatur yang didapat kalau kita membagi benda itu menjadi lebih banyak elemen, misalnya menjadi 20 bagian, sehingga setiap elemennya lebarnya 5. Nah, akan lebih teliti dibandingkan kalau 1 meter itu hanya misalnya dibagi dengan 5, yang setiap elemennya lebarnya 20. Nanti bisa kita lihat dalam contohnya. Dan delta T dalam persamaan ini menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali terjadinya perubahan. Dalam hal ini perubahannya menunjukkan adalah berapa langkahnya. Kan itu dalam waktu tertentu, berapa jumlah langkah yang harus dilakukan akan sama dengan waktu yang ditentukan dibagi dengan delta T. Kan itu kita nanti akan mendapatkan jumlah langkah ini adalah menyatakan berapa kali jumlah pengulangan, ya, jumlah pengulangan perhitungan dilakukan itu dinyatakan dengan jumlah langkahnya. Makin lama kita menentukan proses atau makin lama konduksi itu terjadi, berarti akan menghasilkan jumlah langkah yang lebih banyak. Dan itu tentunya akan berdampak kepada bahwa titik-titik tertentu di benda itu temperaturnya sudah banyak mengalami perubahan, akan menjadi semakin lebih rendah kalau terjadi proses pendinginan, dan akan menjadi semakin tinggi kalau terjadi proses pemanasan apabila waktu pengukurannya dilakukan dalam waktu yang lebih lama sehingga jumlah langkahnya lebih banyak. Sebagai contoh,
Ada suatu lempeng baja lebar sekali dengan ketebalan 30 cm. Mula-mula suhunya merata di semua bagian lempeng baja 370 derajat Celcius. Secara mendadak, kedua permukaannya dikenakan pada suhu 30 derajat Celcius. Dianggap suhu permukaan segera menjadi 30 derajat Celcius. Nah, kalau diminta berapa perkiraan suhu di tengah-tengah lempeng pada detik ke-865 dengan diketahui bahwa densitasnya sebesar 7.800 kg per meter pangkat 3, Cp-nya 480 Joule per kilogram derajat Celcius, dan koefisien konduksinya 46. Untuk itu kita harus membagi elemen tadi yang panjangnya 30 cm tadi menjadi beberapa bagian. Yang salah satu syaratnya tadi adalah ada garis simetris di tengah-tengah. Nah, ada sumbu simetris di tengah-tengahnya. Sehingga kalau ini kita bagi menjadi 6 bagian supaya bisa simetris kiri kanan, maka nanti akan diperoleh delta X dengan nilai tertentu. Dan tentunya akan berbeda delta X-nya kalau kita membaginya menjadi lebih banyak elemen. Yang kalau lebih banyak elemen berarti akan diperoleh hasil temperatur yang lebih teliti. Sebagai contoh kita bagi aja menjadi 6 elemen, sehingga dari 30 cm nanti akan dihasilkan lebarnya elemen masing-masing adalah 5 cm. Sehingga nanti masing-masing bidang batas antar elemen bisa ditentukan temperaturnya. Nah, kalau tadi ditanya temperatur di tengah-tengah, maka bidang batas, salah satu bidang batas harus tepat di tengah-tengahnya. Dalam hal ini adalah T3. Nah, di tengah-tengah dan di sebelah kirinya ada T1, T2, dan sebelah kanannya ada T4 dan T5. Sedangkan T0 dan T6 adalah temperatur pada permukaannya yang disebabkan oleh pemaparan ke udara tadi. Untuk menentukan temperatur di setiap titik, maka nanti digunakan persamaan Schmidt, ya, persamaan analisa numerik Schmidt, bahwa temperatur di suatu titik pada suatu waktu setelah waktu tertentu adalah jumlah temperatur di sebelah kiri dan di sebelah kanan pada dibagi 2. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisa Schmidt, kita masukkan M sama dengan 2. Sementara tadi, karena lebar 30 cm dibagi 6 bagian, maka masing-masing elemen punya lebar 0,05. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan M sama dengan delta E kuadrat per delta T kali alfa, maka akan diperoleh delta T sebesar 97,5 detik. Karenanya untuk mengetahui jumlah langkahnya dalam waktu 865 detik dibagi dengan 97,5 detik akan diperoleh jumlah langkah atau jumlah pengulangan perhitungan sebanyak 9 kali. Berarti nanti kita harus melakukan pengulangan perhitungan, melakukan iterasi ya, dari data-data sebelumnya, kemudian dihitung lagi sebanyak 9 kali untuk mendapatkan profil temperatur setelah 865 detik pada benda tersebut ketika dari suhu mula-mula 370 dipaparkan pada suhu 30 derajat. Untuk itu kita gunakan persamaan Schmidt. Dari data yang kita peroleh tadi diketahui bahwa akan dilakukan pengulangan perhitungan dengan jumlah langkahnya sebanyak 9 kali. Maka dengan menggunakan analisa numerik Schmidt, persamaan analisa numerik Schmidt akan diperoleh pada langkah pertama untuk T1
yaitu temperatur pada bidang batas elemen 1 dengan elemen 2, di mana sebelah kirinya tadi adalah TA, T permukaan yang sama dengan T lingkungan sebesar 30, sedangkan T2-nya adalah temperatur mula-mula dari benda 370 sehingga T1 akan sebesar 200. Demikian pula untuk mencari T2, T3, dan T4 serta T5 dengan menggunakan persamaan yang sama diperoleh dari jumlah temperatur sisi sebelah kiri dan sebelah kanan dibagi 2. Sehingga pada langkah 1 diperoleh temperatur T5-nya adalah 200, 370, 370, 370, dan 200. Kemudian diulangi lagi pada langkah kedua, di mana T1-nya sekarang berasal dari TA tadi, ya, T sebesar 30, T lingkungan sebesar 30, ditambah dengan T2-nya sudah menjadi 370, ya, sesuai dengan data yang di atas. Sementara T2-nya pada langkah kedua ini diperoleh dari T1 yang sudah menjadi 200 daripada langkah 1 tadi, T1-nya sudah menjadi 200, sementara T3-nya masih 370 sehingga diperoleh T2-nya menjadi 285. Sedangkan T1-nya masih sama dengan sebelumnya karena temperatur T0 atau TA-nya, ya, tidak berubah dari langkah pertama. Karena itulah T3, T4, dan T5 akan diperoleh temperatur 200, 285, 370, 285, dan 200. Kemudian langkah ketiga, di mana untuk T1, T lingkungan atau T sisi kiri elemennya, T sisi luar permukaannya tetap 30, tapi T2-nya sudah berubah menjadi 285. Oleh karena itu pada langkah ketiga ini T1 berubah menjadi 158, sedangkan T2-nya menjadi 285, T3-nya 285, T4-nya 285, T5-nya 158. Ini diulang sampai 9 langkah. Oleh karena itu kalau misalnya harus melakukan pengulangan demikian dengan menggunakan analisa ini memang agak lama. Oleh karena itu kalau langsung dengan melihat penjumlahan dari langkah 4, 5, 6, 7, 8, maka untuk langkah yang ke-9, langkah yang terakhir akan diperoleh hasil bahwa T1 akan 80 sebesar 83,8, T2-nya 138, T3-nya 138, T4-nya 138, dan T5-nya 83,8. Ini adalah profil akhir dari temperatur benda yang mula-mula temperaturnya 370, yang kemudian kedua sisinya, kedua permukaannya dipaparkan dengan suhu 30. Sehingga pada langkah ke-9 yaitu pada detik ke-865 temperatur di bagian tengah-tengahnya dari mula-mula awalnya 370 menjadi 138. Yang tentunya makin lama nanti untuk waktu yang semakin lama jumlah langkahnya akan semakin banyak, maka temperaturnya akan menjadi semakin rendah. Yang pada akhirnya tentunya akan bisa mencapai sama dengan temperatur lingkungannya, dan itu nanti mungkin membutuhkan puluhan langkah. Nah, kalau kita melakukan perhitungannya dengan cara analisa numerik hitungan semacam ini, tentunya butuh waktu yang panjang karena kita harus menghitungnya berulang-ulang. Oleh karena itu cara yang lebih praktis untuk menyelesaikan analisa numerik yang berupa iterasi ini, kita bisa menggunakan bantuan program Excel, ya, supaya kita cukup melakukan satu penulisan persamaannya, kemudian tinggal di copy sampai berapapun jumlah langkahnya tidak masalah, hanya tinggal di copy jumlah dengan jumlah langkahnya. Jadi kalau harus diulang 9 kali ya cukup di copy 9 kali. Sebagai contohnya adalah ini. Nah, ini kalau kita gunakan bantuan bantuan
Excel ya untuk melakukan perhitungan temperatur dengan jumlah langkah yang banyak. Dari mula-mula tadi adalah T0-nya 370 T awalnya, sedangkan dipaparkan dengan lingkungan bertemperatur 30 di kedua permukaannya. Sehingga nanti dengan menggunakan Excel akan diperoleh pada perhitungan pertama profil temperaturnya adalah 200, 370, 310, 310, 200. Ini diperoleh dengan cara membuat persamaan, di mana pada langkah pertama nanti T1 itu adalah menjumlahkan antara T0 ya, sebelumnya yang di atasnya dengan T2 yang di atasnya. Kemudian tinggal di copy ke samping. Kemudian tinggal di copy sejumlah langkah yang dibutuhkan, sehingga pada langkah terakhir akan diperoleh hasil sebesar 137,6 atau tadi kalau dibulatkan menjadi 138. Itu adalah temperatur yang dicari pada saat terjadi pemaparan permukaan selama 865 sekon sebanyak 9 kali pengulangan. Demikian contoh penyelesaian dari sebuah kasus di mana benda dalam mengalami konduksi dengan konduksi yang terjadi adalah konduksi unsteady state, yaitu konduksi di mana dari waktu ke waktu laju perpindahan kalornya tidak konstan, makin besar makin kecil, lama-kelamaan makin kecil, yang pada akhirnya akan berhenti ketika benda itu temperaturnya sudah merata di semua bagian, sudah sama dengan temperatur lingkungannya. Nah, penyelesaian konduksi unsteady state pada benda dapat juga dicari dengan menggunakan analisa grafis. Dari contoh soal tadi, kita bisa coba selesaikan bagaimana kalau diselesaikan dengan analisa grafis. Yang untuk mencari analisa grafisnya, maka digunakanlah persamaan penentuan yang sama, yaitu membagi benda tadi menjadi elemen-elemen, di mana elemen-elemen ini nanti akan menentukan nilainya delta X. Semakin banyak elemen, maka delta X-nya akan semakin kecil, sehingga akan berpengaruh kepada nilai delta T-nya. Sebab dengan delta X yang kecil, untuk M yang sama, maka nanti delta T-nya akan kecil. Dan itu berarti kalau delta T-nya kecil, maka akan diperoleh jumlah langkah yang lebih banyak. Karena jumlah langkah yang diperoleh itu berasal dari waktu selama terjadinya konduksi dibagi dengan delta T. Contoh dengan menggunakan metode grafis untuk soal yang sama, yang tadi kita selesaikan dengan menggunakan analisa numerik Smith. Nah, sekarang kita coba gunakan metode grafis. Oleh karena itu, kita bagi benda tadi dengan panjang 30 cm menjadi 6 elemen, supaya diperoleh jumlah langkah yang sama banyaknya. Kemudian kita plot temperatur awal dan temperatur akhirnya, di mana temperatur awal temperatur akhir yang akan dicapai dalam menit sama dengan temperatur lingkungannya sebesar 30 dari temperatur mula-mulanya sebesar 370. Kemudian kita tentukan temperatur setelah terjadi konduksi dengan 9 langkah penentuan temperatur. Dalam hal ini angka 5 itu menunjukkan jarak, ya, jarak terhadap permukaan. Yang tadi di dalam penyelesaian tadi dimisalkan atau dinotasikan pada posisi 5 itu dengan T1, pada posisi 10 itu T2,
pada posisi 15 itu T3, dan pada posisi 20 itu T4, kemudian pada posisi 25 itu T5, dan kemudian pada posisi 30 itu adalah permukaan yang terpaparkan ke lingkungannya. Oleh karena itu, langkah pertama kita adalah mencari distribusi temperatur pada T1 sampai dengan T5 dengan menggambarkan grafik yang menghubungkan antara T0 atau T permukaan dengan temperatur awal, dengan temperatur awal benda. Kita akan bagi untuk mencari T1 dan T5-nya dengan menghubungkan T0 dengan T2, diambil tengah-tengahnya. Atau untuk yang sebelah kanan berarti T4 dengan T6. Ya, kita gambarkan garis yang menghubungkan antara temperatur awal yaitu T1 sebesar T0 T lingkungan sebesar 30 dan T awal seluruh lempengan tadi adalah 370. Ini sebagai langkah pertamanya. Kemudian langkah keduanya adalah mencari temperatur T2 dan T4 dengan menghubungkan mencari temperatur sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sebelah kirinya T2 adalah T1 dan T3, dan sebelah kirinya T4 adalah T3 dan T5. Sehingga diperoleh temperatur untuk langkah kedua. Langkah ketiga kembali dari temperatur, mencari temperaturnya T1 dan T5 dengan menghubungkan T0 dan T2. T0 T2 kemudian dihubungkan, maka akan diperoleh temperaturnya T1, T2, T3, T4, dan T5. Kemudian mencari, ini langkah ketiga. Langkah keempatnya mencari temperaturnya T2 dan T4 kembali dengan menghubungkan temperatur di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, pada titik potongnya. Titik potong antara batas elemen dengan temperaturnya, dengan temperatur garis horizontalnya. Langkah kelima, mulai dari 0 lagi untuk mencari T1 dan T5. Kemudian langkah ke-6 mencari T2 dan T4 serta T3. Langkah ke-7 mencari T1 dengan sekaligus juga mencari T3 dan T5-nya. Langkah ke-8 serta yang terakhir langkah ke-9. Yang pada langkah ke-9 ini menunjukkan temperatur di T1, T2, T3, dan T4 serta T5. Di mana untuk T2, 3, 4 ini punya temperatur yang sama, yaitu sekitar 138. Yang harga ini mirip dan sama dengan hasil menggunakan analisa Merrick-Smith. Hanya saja tidak dilakukan perhitungan tapi menggunakan gambar. Sementara T1 dan T5-nya kalau diperkirakan berdasarkan grafik ini kira-kira berada di atasnya 80 ya, mungkin 85 ini ya. Kalau kita lihat titik potongnya. Sedangkan T2, T3, T4 semuanya sama pada satu posisi horizontal sebesar 138. Demikianlah salah satu cara yang lain untuk mencari temperatur, distribusi temperatur pada suatu benda ketika terjadi konduksi yang unsteady state. Nah, dalam kasus yang lain, bagaimana kalau konduksi pada suatu benda itu ditimbulkan oleh konveksi yang ada di permukaannya?
karena benda dipaparkan ke lingkungan yang temperatur pada permukaannya tidak langsung sama dan tidak mungkin langsung sama, sama dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ada perbedaan antara permukaan dengan lingkungannya. Karena itulah pada bidang batas permukaan dengan lingkungan terjadi konveksi. Maka kita istilahkan menjadi bidang batas konveksi karena dari bidang batas itu terjadi konveksi. Sementara pada bagian yang lainnya nanti yang terjadi adalah terjadi konduksi. Ya, dari permukaan sampai ke bagian dalam terjadi konduksi. Hanya di permukaannya saja terjadi konveksi. Konveksi kalor dari permukaan dari lingkungan ke permukaan kalau lingkungan temperaturnya lebih tinggi, atau sebaliknya dari permukaan ke lingkungan kalau permukaan punya temperatur yang lebih tinggi. Maka kita harus mencari kesetimbangan panas yang terjadi pada bidang batas konveksi. Ya, pada bidang batas konveksi nanti akan ada aliran kalor masuk, ada aliran kalor keluar, dan bisa jadi terjadi akumulasi. Di mana dalam setiap kesetimbangan selalu akan berlaku hubungan antara laju panas masuk yang akan sama dengan laju panas keluar ditambah terjadinya akumulasi. Atau dalam bentuk yang lain, laju panas masuk dikurangi laju panas keluar akan sama dengan laju panas yang terakumulasi. Karena itu dapat dirumuskan dalam bentuk untuk panas konveksi, ini persamaannya adalah HA delta T. Delta T beda antara temperatur permukaan dengan temperatur lingkungan. Sehingga di sini adalah TA-T1 dengan asumsi ya kalau TA-T1 berarti temperatur lingkungan lebih tinggi daripada temperatur permukaan. Min Ka per delta X T1 min T2 adalah konduksi dari permukaan ke bagian lebih dalam, ke bidang batas permukaan ke bidang batas terdekatnya. Akan sama dengan akumulasi adalah MC delta T, tapi karena kenaikan kalor ya, akumulasi kalor pada seluruh bagian elemen itu tidak sama, yang separuh bagian pasti yang mengalami kalor yang lebih banyak daripada separuh elemen yang lain, maka total laju akumulasi pada sebuah elemen diperoleh dari rata-ratanya. Ya, rata-ratanya berarti dianggap separuh ya dari kenaikan temperatur awal menjadi temperatur akhir. Karena itu kalau dari persamaan awalnya akumulasi kalor itu MC delta T, di mana M-nya adalah rho kali V dan V-nya adalah A kali delta X. Nah, kan tadi dianggap separuh atau di rata-rata nilainya separuh, maka di sini dibagi dengan 2. Yang dari persamaan itu akan dapat disederhanakan menjadi persamaan T1 pada saat T plus delta T, jadi ada kenaikan pada mencari temperatur pada bidang batas 1 setelah delta T. Yang dari persamaan nanti diperoleh bahwa N-nya itu adalah H delta X per K, dan M-nya sama dengan yang tadi, delta I kuadrat per alfa delta T, di mana dalam hal ini M harus lebih besar daripada 2N plus 1. Yang untuk M sama dengan 2, dengan koefisien konveksi tak terhingga, maka pada langkah 1 pada bidang konveksi, pada bidang batas konveksi, temperatur T1 setelah delta T akan sama dengan TA, T lingkungan ditambah T1 mula-mula, ya, T1 mula-mula dibagi dengan 2. Tapi untuk langkah selanjutnya, setelah langkah pertama, untuk langkah kedua, ketiga, dan langkah-langkah seterusnya sampai terakhir, maka temperatur T1 itu akan sama dengan temperatur lingkungannya saja. Jadi dalam hal ini, permukaan sudah dianggap punya temperatur yang sama dengan temperatur lingkungannya. Ini untuk langkah kedua, 3 sampai terakhir. Nah, kalau benda itu
permukaannya terpapar pada kedua sisinya, maka tadi hanya punya bidang batas konveksi. Konveksi pada permukaan kiri ataupun kanan, ya, kalau sama-sama terpapar kedua permukaannya. Namun apabila salah satu permukaannya justru terisolasi, maka ada penentuan tersendiri untuk mencari, ada persamaan tersendiri untuk mencari temperatur pada bidang batas terisolasi, di mana kalor tidak keluar karena terisolasi. Sehingga dari permukaan itu nanti yang terjadi, kalor itu akan hanya mengalami konduksi menuju bagian lain, ya, dari benda. Yang untuk pada bidang batas terisolasi, maka temperatur pada elemen yang ke F, ya, temperatur pada elemen ke F pada saat T plus delta T, setelah delta T, kalau pada saat T itu pada saat sekarang, tapi kalau delta T nanti setelah beberapa saat akan sama dengan 1/m dikali M min 2 kali TF pada saat T ditambah 2 kali TF min 1 kali T, ya, TF 2 TF min 1 itu adalah temperatur elemen sebelumnya pada bidang batas sebelum bidang batas terisolasinya. Jadi kalau TF itu adalah temperatur pada bidang batas isolasi, maka TF min 1 adalah temperatur pada bidang batas 1 bagian sebelum bidang batas isolasinya. Kalau M-nya sama dengan 2, maka akan diperoleh bahwa TF setiap saat itu akan sama dengan TF min 1 sebelumnya, TF min 1 T. Temperatur bidang batas sebelum bidang batas isolasi sebelumnya. Ini sebagai contoh, ada sebuah bahan pembayaran ketebalan 1 meter. Pada suhu seragam mula-mulanya, bagian depan tiba-tiba dihubungkan ke ruang bertemperatur 0, tahanan konvektif H tak terhingga, ya, tahanannya tak terhingga. Permukaan bagian belakang diisolasi dengan difusitas termal alfa 2 kali 10⁻⁵. Andaikan dibagi menjadi 5 bagian, 5 elemen dengan ketebalan masing-masing elemen adalah 0,2 meter dan digunakan metode Namrik Smith dengan M sama dengan 2. Maka ditanya profil temperatur pada benda itu, pada lembaran itu setelah 6.000 detik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah langkahnya. Jadi kalau kita gambarkan bendanya tadi punya TA, temperatur di lingkungannya adalah 0. Nah, kemudian T6 pada bidang batas isolasinya. Untuk itu kita cari berapa delta T dengan memasukkan delta E, karena dibagi menjadi 5, 1 meter dibagi 5 menjadi 0,2 dan alfanya diketahui 2/10⁻⁵, maka akan diperoleh untuk M sama dengan 2, delta T-nya sebesar 1000 detik, maka dalam waktu 6000 detik akan dihasilkan 6 langkah pengulangan perhitungan. Nah, akan diperoleh 6 langkah pengulangan. Jadi dengan mengingat bahwa T1 tidak langsung sama dengan TA, karena ada konveksi, ya, pada bagian permukaan menuju ke lingkungan. Karena itulah kita T1 dulu, di mana T1 tadi adalah pada bidang batas konveksi adalah TA ditambah T1 mula-mula. Nah, T1 mula-mulanya yang dibagi 2,
yang karena TA-nya 0, T1 mula-mulanya 100, maka diperoleh T1 sama dengan 50 pada langkah 1. Sementara pada langkah 2 dan seterusnya tidak masalah. Nah, sehingga diperoleh T2-nya 75, T3, T4, T5-nya 100, 100. Dan untuk T6 ini sama dengan T5 ya, pada elemen bidang batas sebelum 6 berarti 5 sebelumnya. Yaitu pada saat sebelumnya T5 juga sama dengan 100. Langkah kedua berbeda dengan langkah 1. Untuk T1 sudah dianggap sama dengan TA, di mana TA-nya tadi adalah 0. Oleh karena itu T1 menjadi sama dengan 0. Nah, T2-nya karena T1-nya sudah menjadi 0, dengan T3-nya tadi adalah 100, maka T2-nya menjadi 50. T3, T4, T5-nya dapat dihitung sesuai dengan persamaan analisa numerik Smith tadi. Sedangkan T6 sama dengan T5 sebelumnya, yang T5 sebelumnya masih senilai 100, sehingga diperoleh T6 juga sama dengan 100. Untuk langkah ketiga, T1 sudah sama dengan TA, sehingga T2, T3, T4, T5, T6 juga dapat dihitung. Ya, T6 sama dengan T5 sebelumnya. T5 sebelumnya masih 100. Nah, pada langkah ke-6, jadi ini harus kita ulang langkah ke-4, langkah ke-5, dan terakhir langkah ke-6. Yang pada langkah ke-6, T1 tentunya sudah sama dengan TA, berarti sama dengan 0. Sedangkan T2 diperoleh dari T1 yang sama dengan 0 ditambah T3 pada langkah ke-5 yang besarnya 62,5, sehingga T2-nya seharga 31,25. T3-nya adalah T2 pada langkah ketiga dan T4 pada langkah ketiga. Oleh karena itu diperoleh T3 sama dengan 58, demikian pula T4 diperoleh 78,13, T5 89,84, dan yang T6-nya adalah sama dengan T5 pada T langkah kelima. T6 langkah kelima akan sama dengan 93,75. Jadi T6 itu sama dengan T5 pada langkah kelima. Itu profil temperaturnya menjadi T1 0, T2 31,25, T3 58,59, T4-nya 78,13, dan T5-nya 89,84, serta T6-nya 93,75. Jadi pada saat langkah ke-6 temperaturnya masih cukup tinggi, ya. T6-nya masih 93,75, sehingga masih membutuhkan waktu yang lebih lama agar T6-nya ini juga bisa menjadi 0, menjadi setimbang sama dengan temperatur lingkungannya. Nah, kalau ini kita lakukan perhitungan secara perhitungan biasa, maka kita bisa menggunakan bantuan worksheet menentukan profil temperaturnya. Dengan menggunakan worksheet, maka tinggal kita masukkan persamaannya bahwa T1 awal, T1 mula-mula, nah pada langkah 1 T1 itu adalah TA ditambah dengan T1 bagi 2, T5-nya T4 ditambah T6 bagi 2. Nah, untuk T6-nya adalah sama dengan T5 sebelumnya. Berapa T5 sebelumnya? T5 sebelumnya adalah 93,75. Maka diperolehlah profil temperatur setelah 6.000 detik. Pada benda itu temperaturnya adalah 0, 31,2. Kalau digambarkan dalam sebuah grafik profil temperaturnya, temperatur akhirnya nanti ya pada saat akhir akan diperoleh pada langkah ke-6. Nah, kan tadi 6 langkah.
Yang tergambar di sini adalah temperatur pada langkah ketiga dan langkah keenam. Yang kita cari adalah langkah keenam. Profil temperatur benda mulai dari permukaan nomor 1 sampai ke bagian yang terisolasi nomor 6. Maka T satunya adalah 0, T2-nya adalah 32,25, T3-nya akan 58,59, T4-nya akan sama dengan 78,13, dan T5-nya sama dengan 89,84, sedangkan T6-nya akan sebesar 93,75. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Ya. Untuk soal yang sama, hanya saja sekarang dibagi menjadi elemen-elemen yang tebalnya lebih kecil. Kalau tadi menjadi 5 slice, sekarang menjadi 20 slice dengan ukuran ketebalannya adalah 0,05. Delta X-nya 0,05, M-nya sama dengan 2 dengan temperatur sama pada detik ke-6000. Dengan lebar ya hanya 0,05, setiap elemennya diperolehlah delta T menjadi 62,5 detik. Sehingga jumlah langkahnya sebanyak 96 langkah. Yang tentunya kalau dengan 96 langkah ini kita mau selesaikan dengan cara analisa numerik pasti sangat lama. Karena kita harus mengulangnya sebanyak 96 kali. Karena itu cara yang paling mudah, yang paling cepat untuk mencari distribusi temperatur dengan jumlah langkah yang banyak, maka kita bisa gunakan bantuan aplikasi. Ini adalah contoh penentuan dengan menggunakan aplikasi Excel. Yang kita tentukan, yang kita rumuskan adalah di langkah 1 dan langkah 2. Karena langkah 1 berbeda dengan langkah 2, terutama untuk T1-nya. Sedangkan langkah 2 dan seterusnya persamaan untuk T1-nya sama. Sehingga kita tinggal ngopi, ya, tinggal mengcopy perhitungan di langkah 1 untuk digunakan di langkah 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai sebanyak berapa jumlah langkah yang dikehendaki. Dalam contoh tadi, dalam waktu 6000 detik tadi didapatkan jumlah langkah sebanyak 96, sehingga kita copy persamaan 2 ya pada langkah kedua ke bawah, nah, tinggal di copy sampai 96 langkah. Dalam gambar ini untuk langkah ke-7 dan langkah ke-82 saya hide ya, supaya cukup dalam satu slide dan kita hanya butuh awal sama akhir, karena di tengah-tengahnya persamaannya sama. Yang dari penggunaan Excel ini, maka dengan cepat dan mudah kita bisa menemukan profil temperatur akhir di setiap bagian yang tadi punya jarak yang sama dengan ketika hanya dibagi menjadi 6 bagian. Maka kita bisa melihat bahwa antara T1 dan T5, T1 T5, nah, T5 ini kalau pada kondisi sebelum sama dengan T2, T9 sama dengan T3, T13 sama dengan T4, T17 sama dengan T5, dan T21 sama dengan T6. Sehingga diperoleh dengan cara di copy ke bawah. Pada akhirnya pada langkah 96 diperoleh T1-nya 0, T2-nya 31,65, T3-nya 58,47, T13 atau T4-nya 77,55 dan T5-nya 88,41. Dan memang ada perbedaan ya untuk T3, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ya. Untuk masing-masing T ya, untuk masing-masing T, masing-masing bagian ada perbedaan. Kalau dibandingkan hasil untuk 5 slice dan 20 slice, ya, 5 bagian dan 20 bagian, akan dapat dilihat bahwa akan diperoleh hasil yang berbeda tapi tidak terlalu jauh. Yang kalau
dibagi menjadi lebih banyak, maka dari sisi ketelitian yang dibagi menjadi elemen lebih banyak, maka lebih teliti. Ya, kalau pada pembagian 6 slice ya, 6 slice menjadi 93, tapi menjadi 21 slice menjadi 91, dan itu menjadi lebih teliti. Itu bagaimana kita menyelesaikan satu kasus konduksi unsteady state yang kalau perhitungannya harus diulang banyak, maka dengan menggunakan analisa numerik akan terlalu lama dan butuh persamaan yang demikian banyak karena harus mengulang sampai berulang-ulang. Karenanya penggunaan Excel dalam hal ini worksheet ya, aplikasi untuk mencari data-data yang terhitung ini menjadi sangat membantu kita untuk memudahkan mendapatkan profil suhu akhir bagi benda ketika benda itu mengalami konveksi atau mengalami konduksi ya. Ada konduksi di dalamnya dan ada konveksi di permukaannya. Nah, demikianlah pemaparan konduksi unsteady state pada suatu benda yang menggunakan metode numerik, analisa numerik Smith, dan juga menggunakan analisa grafis. Yang dari keduanya pada prinsipnya tidak dihasilkan hasil yang tidak jauh berbeda. Dari penjelasan ini maka bisa diketahui bahwa ketelitian dalam hal mencari profil temperatur itu akan sangat bergantung kepada jumlah elemennya. Nah, jumlah elemennya semakin jumlah elemennya banyak, maka akan diperoleh hasil yang semakin teliti. Untuk itu kita akhiri sekian. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.